Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak. Pagi Pak. Nah, hari ini saya akan melakukan observasi terkait dengan gaya belajar kalian di rumah ya. Nah, gaya belajar itu ada 3. Yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditori, yang ketiga gaya belajar kinestetik. Nah, di sini nanti kalian akan mengisi lembar observasi yang harus kalian isi ya. Tujuannya untuk pembelajaran teorema Pythagoras yang akan kita pelajari nanti. Ada pertanyaan? Silakan isi. Sekarang semuanya perhatikan, silakan diisi masing-masing ya. Silakan dimulai. Bagaimana lembar observasinya? Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Nah, Dinda, kamu biasanya di rumah itu kalau belajar suka yang bagaimana, seperti apa? Benda-benda konkret. Oh ya, jadi Dinda itu kalau belajar senang menggunakan benda-benda. Oke. Selanjutnya Cahaya. Cahaya, kamu kalau di rumah itu biasanya kalau belajar itu seperti apa? Oh ya, berarti menggunakan gambar-gambar yang banyak, terus kamu pelajari seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, ini di rumah kamu biasanya belajar itu sukanya seperti apa ini? Oh, jadi melihat, mendengarkan materi-materi yang kamu putar dari YouTube ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik semuanya ya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, agar ilmu kita bermanfaat dan berguna dan selalu kita ingat, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru absen dulu ya. Kelas 8. Asifatul, Aurijal, Ayu Wahyuni, Garuna, Cahya, Dinda, Hidi,
Semuanya hadir ya? Ya, anak-anak semuanya, materi kita pelajaran hari ini adalah materi tentang teorema Pythagoras. Tujuan pembelajarannya apa? Kelihatan ya? Jadi tujuan pembelajarannya pertama, murid dapat menjelaskan kebenaran teorema Pythagoras dengan benar. Kemudian murid dapat menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku jika diketahui panjang dua sisi yang lain pada segitiga tersebut dengan benar. Sebelum kita menginjak ke materi, harus tahu dulu materi sebelumnya. Kamu masih ingat dengan materi segitiga? Segitiga siku-siku itu segitiga yang bagaimana? Tegak lurus. Segitiga yang sisinya itu tegak lurus dan biasanya disimbolkan dengan sudut siku. Selain itu, materi yang harus kamu pahami sebelumnya itu materi tentang bilangan kuadrat dan akar kuadrat. Contoh dari bilangan kuadrat, misalkan 3 kuadrat itu artinya apa? 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sedangkan akar kuadrat itu kebalikannya. Misalkan akar kuadrat dari 16 berapa? 4. Oke, masih ingat ya? Selanjutnya, nah, kamu lihat gambar ini. Ya. Jadi teorema Pythagoras itu nanti kaitannya kalau dalam kehidupan sehari seperti itu. Misalkan ada rak, tinggi suatu rak ya. Tinggi suatu rak, kemudian ada tangganya. Ondo. Kemudian jarak dari tangga ke rak itu berapa? Nanti kita bisa menentukan tingginya rak itu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Seperti itu ya. Nah, misalkan gambar ini kamu amati. Di situ ada tangga yang bersandar pada tembok. Misalkan diketahui di sini jaraknya dari tembok ke tangga itu berapa, kemudian tingginya tangga itu berapa. Jika kedua sisi itu diketahui, maka kita bisa mencari tingginya tembok. Dengan cara apa? Dengan metode teorema Pythagoras. Untuk selanjutnya kita sekilas mengenai materi tentang teorema Pythagoras sebelum kita belajar kelompok ya. Jadi materi pada teorema Pythagoras itu seperti ini ya. Ya, misalkan gambarnya segitiga itu seperti ini. Kalian amati ya. Segitiga siku-siku disimbolkan ditandai dengan sudut siku. Ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Sisi C itu adalah sisi miring. Sisi miring itu istilah lainnya adalah sisi apa? Hipotenusa. Nah, bagaimana cara mencarinya? Untuk mencarinya dan memperdalami tentang teorema Pythagoras, maka kita akan belajar secara berkelompok yang mana kita sesuaikan dengan hasil observasi kemarin ya. Berdasarkan hasil lembar observasi kemarin itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok visual, kelompok kedua kelompok auditori, kelompok yang ketiga adalah kelompok apa? Kinestetik. Silahkan berkelompok sesuai dengan yang sudah saya umumkan untuk pembagian kelompok. Untuk kelompok visual, silahkan maju ke depan. Silakan kalian amati dulu dan kita dapat ini ya. Silakan dipahami, silakan kalian pahami dan kalian mencatat rumusnya. Rumus yang Pythagoras seperti ini ya. Nah ini semuanya, silakan ya. Silakan kalian lihat dulu. Misalkan seperti ini ya, semuanya ya. Nanti ini dari teorema Pythagoras ini kalau misalkan gambar seperti ini itu isinya ada 3 ya. Siapa? A, B, dan C dan sudah. Dapat ada seperti ini ya. Silakan dipelajari. Nanti sambil saya belajar memberikan dari sumber ya. Kalau kalian cari di itu mengenai teorema Pythagoras. Jangan nanti kalian sebutkan teorema Pythagoras itu seperti apa dan rumusnya. Ya. Silakan dipelajari semuanya. Melihat di YouTube masing-masing. Ya. Agar bisa ada kelihatan ya nanti. Ya.
ya. Jadi kalau misalkan di sini itu 3 meter, yang sini 3 meter, di sini 5 meter, di sini 5 meter, jadi berapa ini panjangnya yang ini? 3 meter, panjangnya 3 meter. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, jadi 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16, 25 nya ada 25. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1, kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Misalnya, sisinya A, B, dan C, sisi miringnya C, maka rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Contohnya, misal sisinya 24 cm dan sisi satunya 7 cm dan yang dicari X, sisi miring. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, C sama dengan akar kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat, C sama dengan akar kuadrat 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat, C sama dengan akar kuadrat 576 ditambah 49, C sama dengan akar kuadrat 625, C sama dengan 25 cm. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, kelompok kinestetik. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Misal panjang sisinya A, B, dan C, sisi miringnya C, maka berlaku rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B. Berikut contoh soalnya. Misalnya sisi A adalah 0,4 cm dan sisi B adalah 0,3 cm, maka sisi C-nya adalah C kuadrat ditambah A kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, C sama dengan akar pangkat 0,4 kuadrat ditambah 0,3 kuadrat, C sama dengan akar kuadrat 0,16 ditambah 0,9, C sama dengan akar pangkat 0,25, C sama dengan 0,5. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kalian masuk ke dalam kuisis untuk mengerjakan soal yang Bapak kirim di grup. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Sudah? Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke, anak-anak semuanya perhatikan ya. Dari hasil evaluasi kita di kuisis, yang mendapatkan nilai skor tertinggi adalah Hidi. Silakan tepuk tangan. Di sana Di. Oke, semangat belajarnya ya semuanya. Ini buat hadiah karena mendapatkan nilai tertinggi. Oke, terima kasih ya semuanya anak-anak. Hari ini kalian saya akui sangat bagus sekali kerja kelompoknya. Kita belajar mengenai teorema Pythagoras ya. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Nah,
perlu kita garis bawahi di dalam teorema Pythagoras itu kesimpulannya teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga apa? Segitiga siku di mana misalkan sisi miringnya sisi C, maka berlaku rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi ditambah B kuadrat. Untuk materi pertemuan selanjutnya kalian pelajari tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang teorema Pythagoras ya. Jadi kalian tetap belajar di rumah untuk mempelajari materi selanjutnya. Apakah bisa dimengerti? Apakah ada pertanyaan? Jadi refleksi hari ini, bagaimana pembelajaran matematika hari ini? Menyenangkan. Tetap semangat ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran matematika hari ini.